Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan coba rekomendasikan custom kernel yang pernah saya pakai sebelum ini ya. Karena saya banyak sekali sudah gonta-ganti custom kernel sebelumnya, dan saya rekomendasikan yang pernah saya pakai aja. Jadi yang saya nggak pernah pakai saya nggak rekomendasikan ya, karena saya belum pernah coba guys. Dan saya masih pakai di ROM yang sama. Sebelum saya akan coba ganti ROM, dan sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu guys. Oke, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. Oke guys, jadi di sini kita masih pakai ROM Corvus ya. Jadi di sini saya masih pakai ROM Corvus, dan bukan berarti ROM ini bagus guys. Bukan berarti ROM ini yang paling terbaik ya. Jadi semua ROM itu bagus buat saya. ROM punya kelebihan masing-masing dan pasti punya kekurangan masing-masing ya. Dan di sini kebetulan aja saya masih pakai ROM Corvus, karena saya masih ngeliat dari ROM-ROM yang baru, karena saya lihat juga masih gimana ya, banyak sekali ROM mulai yang mengaktifkan smooth extreme di ROM-nya masing-masing ya. Jadi kayak ROM Oxygen OS, jadi yang pertama. Jadi di next mungkin saya akan cobain pilih-pilih dari ROM-ROM yang sudah aktifin smooth extreme juga. Saya akan tes review juga. Dan kebetulan masih di ROM Corvus, sambil saya ngeliat mau coba yang mana. Saya juga bingung sebenarnya mau cobain yang mana karena saking banyak ya. Ada beberapa yang sudah pakai smooth extreme langsung bawaan di ROM-nya. Dan karena saya juga masih di ROM ini dan saya sudah beberapa kali ganti custom kernel, jadi sekalian saya rekomendasikan custom kernel buat kalian ya, sesuai yang pernah saya pakai aja. Karena di custom kernel juga banyak ya, bukan ROM doang yang banyak, kernel pun banyak. Dan saya di sini terakhir pakai Strix EAS ya. Jadi di Strix ini enak juga, performa buat ngegame juga lumayan, walaupun masih ngeframe ya, masih ngeframe guys. Jadi kalau pakai kernel bawaannya cuma dapat smooth HD ya, jadi smooth HD ataupun HD high. Jadi kalau di sini bawaan kernelnya cuma bisa smooth high, dan itu cuma 30 fps ya kalau cuma. Oke, jadi masih di beberapa custom kernel masih cuma bisa sampai HD dan smooth high ya. Dan di Agni yang baru memulai biar bisa mengaktifkan smooth extreme, cuma itu masih beta sekarangnya, belum ada updatean. Dan saya juga sudah sempat cobain beberapa custom kernel selain Agni, Panda, dan Strix EAS ini ya. Dari beberapa custom kernel ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing guys. Oke guys, jadi langsung aja dari beberapa kernel, dan saya rekomendasikan di sini saya pakai ROM Corvus ya. Jadi di semua ROM kalian bisa pakai, karena menurut saya performa dan hemat baterai itu menentukan dari kernelnya, bukan dari ROM-nya ya. Cuma di sini saya tesnya pakai ROM Corvus guys. Jadi bisa jadi di ROM lain bisa jadi sama, bisa jadi ngebug ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan aja nanti. Dan menurut saya kalau kalian pengen ngegame, kalian utamain ngegame dan nggak peduli baterainya boros, yang penting ngegame lancar, kalian bisa pakai kernel Agni ya. Jadi walaupun Agni ada yang terbaru 9.5 beta, jadi saya saranin pakai yang stabil, jangan pakai yang beta ya. Walaupun bisa smooth extreme di unlock, tapi itu menurut saya belum stabil kernelnya. Dan mendingan kalian pakai dari Agni yang stabil aja untuk ngegame, walaupun bisa smooth HD ya, smooth high, tapi bisa kalian akalin pakai aplikasi tambahan ya. Dan saya juga terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. walaupun Agni yang 9.5 beta itu sudah bisa smooth extreme, tapi saya lebih suka pakai aplikasi tambahan buat smooth extreme-nya, dan saya ngerasa lebih stabil ya. Saya lebih stabil pakai Agni 9.4 stabil dan pakai aplikasi tambahan seperti ini daripada pakai yang beta ya sementara. Tapi yang stabil 9.5 saya belum cobain, jadi masih lebih suka pakai tambahan aplikasi buat smooth extreme ya. Jadi kalau buat ngegame kalian cukup pakai Agni dan pakai tambahan aplikasi seperti ini doang, atau kalian bisa pakai seperti yang lain lah mungkin ya, config atau aplikasi yang lain juga bisa, tapi saya rekomendasikan yang pernah saya pakai aja, jadi pakai yang ini guys.
Dan kalau kalian butuh hemat baterai dan sekedar game dikit-dikit, kalian gak usah pakai Agni ya, karena Agni itu boros banget seriusan. Walaupun pakai didiemin aja dimatiin itu boros lumayan ya. Jadi kalau kalian pengen ngegame dikit-dikit tapi lebih mengutamakan baterai, kalian bisa pakai kernel Panda ya. Di Panda itu saya enak, dan saya lebih rekomendasikan kalau pengen hemat baterai pakai Panda yang tanpa EAS atau yang biasa ya. Di sana walaupun kalian pakai yang OC tetap hemat banget, adem banget baterainya, seriusan enak banget. Dan di Strix EAS ini sementara oke, tapi saya menilai kalau di Strix EAS ini nanggung ya, karena clock speednya 1,8 untuk ngegame ya kurang enak. Jadi untuk ngegame itu agak sedikit nanggung kalau saya lihat di kernel Strix EAS ini. Dan walaupun sebelumnya saya sudah unlock grafisnya pakai smooth extreme dari kernel Agni, dan itu belum stabil menurut saya guys, belum stabil. Lebih stabil Strix EAS ini pakai di Game Center dan Full Max ini daripada pakai kernel Agni di unlockin ya. Jadi kayak gitu, dan nanti aja kita tesnya ya. Dan kalau kalian pengen ngegame sedikit-sedikit tapi lebih banyak hemat baterai, pakai Panda yang tanpa EAS. Tapi kalau mau ngegame yang lebih maksimal pakai di Panda EAS ya. Dan kalau mau buat smooth extreme di semua kernel tuh sama aja menurut saya, mau di kernel Panda, Agni ataupun di Strix ini, kalau pakai smooth extreme dan tambahan aplikasi ini sama-sama anget dan cepet panas. Cuma perbedaannya walaupun sama-sama panas, bedanya pas di nggak ngegamenya tapi untuk di penggunaan gamenya sama-sama boros. Tapi kalau kalian pakai kernel Panda EAS dan kalian pakai Game Center, mungkin pas di game, di dalam gamenya panas, tapi setelah berhenti ngegame nggak sepanas itu, nggak seboros kernel Agni ya. Kayak gitu mungkin perbedaan secara yang dirasain ya. Oke guys, jadi kayak gitu, dan kita tes saja di gamenya langsung ya, kita lihat. Dan kalau kalian ingat ya, di sini maksudnya kalau kalian ingin ngegame lancar, FPS stabil, kalian pakai Agni. Kalau pengen ngegame sedikit-dikit tapi mengutamakan baterai, pakai Panda. Dan di Strix EAS ini sebenarnya bagus, cuma nanggung, menurut saya nanggung, karena lebih preferen ke Panda aja mending daripada ke sini ya. Dan karena di Panda juga lebih praktis install custom kernelnya guys. Jadi kita akan tes buat perbandingan aja di sini ya, dari bawaan aktif dari Agni sama dari aplikasi. Oke guys, jadi di gamenya langsung ini ya kita buka, bukan kita mau ngetes ngegame guys, saya akan liatin aja. Jadi di sini pakai kernel Strix EAS itu ya, dan ini sudah bisa aktif buat grafis smooth extreme ya. Smooth extreme-nya sudah otomatis aktif ya, dan ini saya aktifin pakai dari kernel Agni sebelumnya yang beta. Jadi kalau kita ngegame pakai smooth extreme di kernel Strix EAS ini, FPS-nya nggak stabil dan ngeframe-nya terasa banget, dan lebih nyaman pakai dari tambahan aplikasi ya. Dan kita akan liatin juga dari aplikasinya guys. Dan di tambahan aplikasi ini cukup kayak gini, settingan saya simple aja, pakai FPS unlock, pakai RAM booster, cuma gitu doang, dan saya klik start game doang gitu doang guys. Oke, dan ini kita pakai tambahan aplikasi tadi untuk smooth extreme-nya. Jadi smooth extreme dari tambahan aplikasi, dan saya ngerasa lebih stabil FPS-nya kalau pakai tambahan aplikasi ini daripada langsung dari kernel Agni-nya. Karena saya sudah biasa nyobain sendiri, dan kalau kalian mau stabil banget ngegame di 60 fps, kalian bisa pakai kernel Agni aja, tapi boros banget ya, kayak gitu guys, kurang lebih. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Saya ulangi lagi sekali kesimpulannya di sini. Kesimpulannya kalau kalian pengen ngegame 60 fps smooth extreme, kalian bisa pakai kernel Agni, dan kalian bisa pakai tambahan aplikasi dan pakai kernel Agni stabil ya, dengar. Dan kalau kalian pengen ngegame yang sedikit tapi lebih banyak ke baterai, kalian bisa pakai Panda. Kalau kalian nggak sama sekali pengen ngegame, kalian bisa pakai Panda yang biasa. Dan kalau pengen ngegame sedikit-sedikit, kalian bisa pakai Panda yang EAS guys. Jadi kayak gitu, walaupun di sama-sama smooth extreme tambahan aplikasi, sama-sama boros, sama-sama cepat habis baterai, cuman bedanya pas lagi nggak pakai ngegame ya, beda banget, terasa baterai cepat turunnya ya.
Jadi kayak gitu. Dan semoga video ini mudah dipahamin ya dengan saya. Dan buat kalian yang punya referensi dengan ngegame dan sosial media yang lain seperti saya, kalian bisa tulis di komentar ya, karena setiap orang pasti beda-beda punya pendapat. Mungkin ada yang punya cara lain untuk ngegame atau cara buat hemat baterai, cara yang lain mungkin ada. Dan kayak gitu doang review singkat di sini ya. Dan buat kalian yang mau cobain, kalian bisa cek di deskripsi aja. Nanti saya akan cantumin apa aja saya rekomendasikannya. Oke, buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe guys.